Bingung pilih yang mana? Minumlah segar. Panas dalam jadi segar. Bebaskan pilihanmu. Les Segar, panas dalam jadi segar. Kamu pikir saya nggak bisa ngebongkar siapa kamu sebenarnya? Saya bisa bilang kalau kamu adalah Tegar. Aku merindu, ku yakin kau tahu. No, kayaknya kamu harus pelanin lagi deh. Ini terlalu cepat menurut aku, No. Apalagi kondisi kamu lagi kayak begini. Pelanin lagi ya. Udah Elsa, kamu tenang aja. Aku udah gak sabar pengen ketemu dengan Rena. Aku udah kangen sama Rena. Iya, aku juga khawatir, No. Cuman ini bahaya loh buat kita sama pengguna jalan yang lain. Udah, kamu pelanin aja ya mobilnya ya. Bahaya nih, No. Astagfirullah! Astagfirullahaladzim. Ya Allah, No. Kamu gak apa-apa? Maaf Lisa. Aku benar-benar gak fokus. Ya nggak apa-apa. Udah sekarang gini, kamu tenangin diri kamu dulu ya. Mau aku aja yang nyetir, oke? Enggak apa-apa. Aku masih bisa kok. Oh iya, aku telepon papa dulu ya. Aku harus kabarin ke papa. Papa telepon aku ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Papa udah tahu Rena udah ditemuin, Pak. Udah, tadi Bu Rosa kasih kabar ke Papa. Katanya Rena kecelakaan di Sukabumi lagi. Kamu sekarang di mana, Sa? Ini aku lagi di jalan, Pak. Menuju Sukabumi, mau jemput Rena. Kamu kok ngabarin Papa? Papa juga mau jemput Rena, Nak. Ya, aku minta maaf ya, Pak. Cuma aku khawatir, Pak, dengan kesehatan Papa. Kondisi Papa kan lagi kayak gini, Pak. Astagfirullahaladzim. Papa pengen cepat-cepat ketemu Rena soalnya, Nak. Udah, Papa di rumah aja ya. Kita doain sama-sama ya, supaya Rena baik-baik aja. Yaudah, kamu kabarin Papa soal Rena ya. Apapun, sekecil apapun, kabarin Papa. Iya, Pak. Ntar aku kabarin ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali kejadian yang aku alami hari ini. Dan semuanya membuat beban pikiran aku semakin berat. Anda dengar saya baik-baik ya? Mama Sekar tidak pernah merawat saya dengan setulus hati. Saya hanya diperalat sama Mama Sekar. Marsha, kamu harus cari cara untuk menyingkirkan Aldebaran. Mama yakin kamu pasti bisa melakukan itu tanpa dicurigai. Mama yakin ini saat yang tepat untuk menyingkirkan Ibu Rosa. Kamu tahu sendiri, Ibu Rosa sudah membuat hidup Mama sengsara. Kalau dia tetap berkuasa, dia akan terus menyakiti Mama. Kamu nggak mau itu terjadi, kan? Rena sempat ngerekam waktu aku lagi ngasih racun ke Mbak Rosa. Ke minumannya, kadang-kadang makanannya. Aku paham sekarang. Maksudnya? Semua kejadian itu jauh di luar dugaan aku. Arumi sudah bertindak kelewatan. Apalagi penjelasan Marsha tentang Mama. Yang sangat bertolak belakang dengan penjelasan Juno. Membuat aku ragu untuk melanjutkan balas dendam ini. Itu bukannya Arumi. Kenapa dia ada di sini? Aman. Kayaknya nggak ada yang kenalin aku. Sekarang aku bisa pulang ke Jakarta. Kamu ngapain di sini? Ngapain? Lepas. Enggak, saya nggak akan lepaskan sebelum kamu jelaskan. Ngapain kamu ada di sini?
Kenapa kalau saya ada di sini? Saya bebaskan pergi kemanapun yang saya mau. Enggak mungkin itu alasannya. Kamu jauh-jauh dari Jakarta datang ke Sukabumi. Pasti ada alasan tertentu kan? Saya kesini mau nengokin Rena. Itu aja. Dan kamu tahu dari mana Rena ada di sini? Saya nggak pernah cerita sama siapapun. Saya baru mengabari Tante Rosa dan Nino soal ini. Ternyata benar dugaan saya selama ini. Kamu adalah dalang dari hilangnya Rena selama ini. Saya akan jebloskan kamu ke penjara atas ulah buruk kamu ini. Kalau kamu berani jeblosin saya ke penjara dan membocorkan video itu, kamu pikir saya nggak bisa ngebongkar siapa kamu sebenarnya? Saya bisa bilang kalau kamu adalah Tegar. Kamu lupa? Saya punya identitas kamu. Saya punya foto ruang rahasia kamu. Bahkan peta dendam yang ada di ruang rahasia kamu. Ini memang menyebalkan. Aku nggak suka diancam Arumi. Aku hampir lupa kalau Arumi mempunyai bukti identitas asli aku. Ruang gerak aku terbatas sekarang. Tapi aku nggak terima dengan apa yang dia lakukan ke Reina. Aku harus menemukan cara untuk bisa lepas dari Arumi. Kamu pikir cuma kamu yang bisa mengancam saya? Saya juga bisa. Makanya dong, jangan berseberangan sama saya. Ingat rencana awal kita. Kamu mau balas dendam tentang mama kamu. Dan saya mau balas perbuatan yang merusak dari saya. Ya Allah, aku semakin tidak yakin dengan misi ini. Balas dendam ini, jujur, sebagian hati saya semakin ragu. Bagaimana kalau mama memang tidak sebaik yang aku pikirkan selama ini? Dan sekarang aku malah khawatir jika pembalasan dendam ini tidak tepat sasaran. Sepertinya saya sengaja, Pak, dijebak oleh dia. Tanpa sadar saya ngikutin dia sampai ke gedung tua. Dan ketika saya sampai, tiba-tiba saya dibius. Dan ketika saya sadar, saya sudah ada di ruangan kaca dan dia sempat menginterogasi saya. Dia ini bernama Tegar, Pak. Apa Ibu kenal Tegar sebelumnya? Saya nggak kenal sih Pak sebenarnya. Karena saya belum pernah lihat wajah Tegar ini secara langsung. Yang saya tahu, dia ini adalah anak kandung dari orang tua angkat saya. Jadi gini Pak, ini terjadi salah paham yang pada akhirnya dia mau balas dendam Pak. Setelah kematian mamahnya. Dan Tegar ini sangat bahaya Pak untuk saya. Sangat bahaya juga untuk keluarga Ibu Rosa Alfahri. Ibu masih ingat lokasi penyekapannya? Masih Pak. Bisa antar kami? Bisa Pak, pasti bisa. Aku yakin dengan jejak dan bukti-bukti yang ditinggalkan Tegar di gudang itu akan bisa menguak identitas Tegar. Aku masih penasaran, siapa sebenarnya sosok Tegar ini? Rena masih di dalam ruangan IGD. Masih di bawah pengaruh obat dari dokter. Dan belum bisa ditengok rame-rame ya. Oh gitu. Iya. Tapi gimana kondisinya Rena sekarang? Alhamdulillah sebenarnya baik, tidak ada luka yang fatal. Ya, hanya ada luka luar yang kecil, tapi tidak gegar otak ataupun luka dalam. Syukurlah ya Allah. Kalau gitu sekarang aja yuk. Mas Irfan ngeliat Rena. Ayo yuk kita juga yuk. Iya, tapi sebisa mungkin satu-satu lihatnya. Nggak bisa semuanya. Iya, kalau gitu saya dan Liza akan berjaga di rumah sakit ini. Iya, Bu. Iya, kita lihat duluan ya, Bu. Ya udah, oke. Duluan ya. Saya masih mau bicara. Masuk duluan ya. Mari, Pak. Bu. Ya. Devan, personally saya berterima kasih sama kamu. Berkat kamu akhirnya Rena bisa ketemu. Ya, saya juga sebenarnya nggak menyangka kalau akan bisa menemukan Rena. But then again, atas usaha kamu, akhirnya Rena ketemu. Mungkin kalau kamu tidak menemukan Rena sampai sekarang, Rena masih entah ada di mana. Thank you once again ya. Cuman itu yang bisa saya sampaikan ke kamu. Sama-sama Tante. Iya, dan pastinya Elsa juga
bahagia dan bangga sekali punya suami seperti kamu. Mungkin saat ini Elsa nggak akan berpikir seperti itu sih, Tante. Pokoknya kamu jangan putus asa. Kamu harus sabar. Kita tunggu sampai Elsa benar-benar pulih dan ya semoga kalau kondisinya sudah membaik, hubungan kalian juga akan membaik seperti dulu ya. Iya, Tante. Semoga aja. Amin. Oh ya, by the way, Elsa di mana? Oh iya, Elsa. Saya lupa ngabarin Elsa, Tante. Oh, iya, sebentar aku telepon dulu. Telepon. Kok nggak diangkat-angkat ya? Tapi saya rasa lebih baik Elsa di Jakarta aja deh. Karena takutnya kalau misalnya kamu kasih tau Elsa, terus Elsa nyusul ke Sukabumi dengan kondisinya seperti itu, akan sangat kurang baik menurut saya. Iya, Tante. Ya. Iya. Ya udah, kamu nanti telepon, tapi saya masuk ke dalam dulu ya. Iya, silakan, Tante. Dan nanti saya juga akan atur kok. Pokoknya nanti saya bergantian, mungkin saya dulu sama Mirna, nanti kemudian Kiki, biar Askara tetap di luar. Karena kan Askara nggak boleh, masih kecil ya, nggak boleh menjenguk ya. Oke, thank you, saya duluan. Iya, oke, Tante. Keluarga Pondok Pelita begitu baik dan hangat kepada aku. Apalagi Tante Rosa. Dia begitu percaya dan bangga terhadap aku. Aku semakin ragu kalau Tante Rosa sejahat itu sama Mama. Elsa kemana ya? Kenapa dia nggak angkat telepon dari aku? Apa dia udah tidur? Pak, ini mobil saya, Pak. Pada saat saya ngikutin mereka, itu saya pakai mobil ini. Nah, tadi kenapa saya kabur yang nggak pakai mobil ini? Karena tas saya diambil sama Tegar, Pak. Di situ ada handphone dan kunci mobil saya. Ibu disekap dalam gedung ini? Betul, Pak. Kita masuk. Cepat. Nggak gini, Pak. Tadinya tuh di sini ada ruang kaca, Pak. Saya inget banget ini ruangan kacanya di sini. Tapi di sini tidak ada apa-apa. Kok bisa nggak ada ya ruangan kaca itu? Saya ingat aku ada di sini kok. Ini aneh. Kenapa langsung hilang dalam sekejap? Cepat, geledah sudut ruangan ini. Cari petunjuk. Cepat. Sana. Apa jangan-jangan Tegar sengaja membersihkan semuanya untuk menghilangkan jejak? Supaya nggak ada bukti kalau dia pernah menyekap aku.